Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Minar Saramia, NIM O1A1202224 dari kelas D. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang metabolisme karbohidrat dan metabolisme lipid. Baik, saya akan menjelaskan beberapa istilah. Yang pertama yaitu glikolisis. Glikolisis berasal dari kata glukosa dan lisis atau pemecahan. Adalah serangkaian reaksi biokimia di mana glukosa dioksida menjadi molekul asam pirufat. Glikolisis adalah salah satu proses metabolisme yang paling universal yang kita kenal dan terjadi dengan berbagai variasi di banyak jenis sel dalam hampir seluruh bentuk organisme. Yang kedua yaitu glikogenolisis. Glikogenolisis merupakan proses pemecahan molekul glikogen menjadi glukosa apabila tubuh dalam keadaan lapar dan tidak ada asupan makanan, maka kadar glukosa dalam darah akan menurun. Yang ketiga yaitu glikogenesis. Glikogenesis adalah bentuk glikogen dan glukosa, peningkatan kadar glukosa dalam darah yang terjadi misalnya beberapa saat setelah makan menyebabkan pankreas mensekresi hormon insulin yang menstimulasi penyimpanan glukosa dalam bentuk glikogen di dalam hati dan otot. Yang keempat yaitu metabolisme. Metabolisme adalah segala proses reaksi kimia yang terjadi di dalam makhluk hidup, mulai dari makhluk bersel satu yang sangat sederhana seperti bakteri, protozoa, jamur, tumbuhan, hewan, sampai kepada manusia, makhluk yang susunan tubuhnya sangat kompleks. Yang kelima yaitu katabolisme. Katabolisme adalah reaksi pemecahan atau penguraian senyawa kompleks atau organik menjadi sederhana atau anorganik yang merupakan gugus sediaan yang berikatan dengan 3 gugus fosfat. Yang keenam yaitu katabolisme. Katabolisme adalah reaksi pemecahan atau penguraian senyawa kompleks atau organik menjadi sederhana atau anorganik yang menghasilkan energi untuk dapat digunakan oleh sel. Energi yang dihasilkan harus diubah menjadi ATP, adenosin trifosfat. Yang ketujuh yaitu anabolisme. Anabolisme yaitu proses penyusunan senyawa kimia yang sederhana ke senyawa kimia atau molekul kompleks. Peristiwa tersebut memerlukan energi dari luar, kemudian energi itu digunakan untuk mengikat senyawa sederhana menjadi senyawa yang lebih kompleks. Yang kedua yaitu proses metabolisme glukosa secara aerob menghasilkan energi lebih besar dibanding anaerob. Glikolisis merupakan pemecahan glukosa pada periode awal. Dalam proses penyelidikan terhadap glikolisis disadari bahwa peristiwa fermentasi di dalam ragi adalah serupa dengan peristiwa pemecahan glukogen di dalam otot. Kalau suatu otot mengadakan kontraksi dalam media anaerob, yaitu media yang kandungan oksigen dikosongkan, maka glikogen akan menghasilkan dan memunculkan laktat sebagai produk akhir yang utama. Maka proses aerob terjadi kembali dan glikogen kembali muncul sedangkan laktat menghilang. Namun jika konsentrasi otot tersebut berlangsung dalam keadaan aerob, laktat tidak akan mengumpulkan dan pirufat menjadi produk glikolisis. Dalam keadaan ini, NADH akan dikondisikan kembali melalui perangkaian dengan proses reduksi pirufat menjadi laktat dan NAD yang membentuk secara demikian memungkinkan berlangsungnya glikolisis.
Bukti-bukti bahwa proses glikolisis aerob menghasilkan energi yang lebih besar daripada proses anaerob dapat dilihat dengan memperhitungkan banyaknya ATP yang digunakan dan dihasilkan dalam proses glikolisis. Anaerob min 2 ATP tambah 2 NADH tambah 4 ATP tambah 2 NADH sama dengan 2 ATP. Aerob 2 tambah NADH tambah 2 FADH tambah 2 ATP tambah NADH tambah 2 NADH tambah 2 ATP sama dengan 38 ATP. FADH sama dengan 3 ATP, FADH2 sama dengan 2 ATP. Yang ketiga yaitu jelaskan hubungan metabolisme karbohidrat dengan metabolisme lipid. Karbohidrat lipid. Perlu Anda ketahui, pada jalur metabolisme yang berada glukosa dan asam glutamat dapat menghasilkan jumlah ATP yang sama yaitu 36 ATP, sedangkan katabolisme asam heksanat dengan jumlah karbohidrat yang sama dengan glukosa atau 6 karbon menghasilkan 44 ATP. 4 energi yang dihasilkan dari metabolisme lemak lebih tinggi dibandingkan energi yang diperoleh dari metabolisme karbohidrat. Konsep dasar metabolisme, katabolisme, anabolisme. Lemak dan karbohidrat adalah 2 dari 3 makro yang dibutuhkan oleh manusia bersama dengan protein. Lemak memiliki kandungan energi lebih besar dari karbohidrat. Hal ini berasal dari perbedaan struktur dan unsur penyusunan molekul lemak dan karbohidrat yang berakibat pada perbedaan jumlah oksidasi yang terjadi ketika lemak dan karbohidrat dicerna dan diubah menjadi karbon dioksida dan uap air. Lemak membutuhkan lebih banyak oksidasi saat dicerna daripada karbohidrat karena bentuk, struktur, dan unsur penyusun. Umumnya pada karbohidrat sudah ada 1 atom oksigen dan 1 atom hidrogen untuk setiap atom karbon, sehingga saat proses oksidasi setiap atom karbon hanya membutuhkan 1 oksigen lagi dan setiap atom hidrogen juga membutuhkan 1 oksigen lagi. Dengan menghitung jumlah oksigen yang perlu ditambahkan dalam oksidasi, terlihat lemak membutuhkan oksigen sekitar 50% lebih banyak untuk jumlah atom karbon yang sama dibandingkan dengan karbohidrat karena jumlah oksigen yang dibutuhkan lebih banyak. Oksidasi lemak memakan waktu lebih lama. Proses oksidasi terjadi pelepasan energi sehingga semakin banyak oksidasi, semakin banyak pula energi yang dihasilkan. Umumnya lemak menghasilkan energi sekitar 9 kilokalori per gram dan karbohidrat memberikan sekitar 4 kilokalori per gram. Energi yang dihasilkan dari metabolisme lemak adalah sebanyak 112 ATP, sedangkan dari metabolisme karbohidrat adalah sebanyak 38 ATP. 5 penyakit terkait gangguan metabolisme karbohidrat atau metabolisme lipid. Gagalnya organ pankreas memproduksi jumlah hormon insulin, penyebab penumpukan glukosa, diet sehat, mengatur pola makan, dan suntik hormon serta obat-obatan. A. Pola hidup sehat. Pola hidup sehat menghindari makanan berkadar glukosa tinggi atau berlemak tinggi, meningkatkan makanan tinggi serat, melakukan olahraga secara teratur minimal 3 jam setiap minggu, menurunkan dan menjaga berat badan tetap ideal, menghindari atau berhenti merokok,
minuman alkohol, menjaga kesehatan kaki dan mencegah kaki terluka, memeriksa kondisi kesehatan mata secara rutin. B. Suntikan insulin digunakan untuk mengontrol gula darah pada penderita diabetes. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan tentang materi metabolisme karbohidrat dan metabolisme lipid. Sekian dan terima kasih saya ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.